Apa itu carbon trading? Perdagangan karbon atau carbon trading merupakan kegiatan jual beli kredit karbon di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan. Kredit karbon adalah representasi hak bagi seluruh perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja carbon trading. Yang pertama yaitu penetapan batas. Menentukan batas maksimum emisi yang boleh dilakukan oleh perusahaan. Batas ini menjadi acuan dalam perdagangan karbon. Kedua yaitu alokasi dan perdagangan izin. Perusahaan diberi sejumlah izin emisi. Izin ini bisa digunakan sendiri atau dijual ke perusahaan jika tidak terpakai. Yang ketiga yaitu pelaporan dan verifikasi. Perusahaan wajib melaporkan jumlah emisi yang dihasilkan. Laporan tersebut diperiksa agar datanya lebih akurat. Yang keempat yaitu penegakan dan penalti. Jika perusahaan melebihi batas emisi dan tidak memiliki kredit tambahan, maka akan dikenakan denda ataupun sanksi. Yang kelima itu offset dan mekanisme tambahan. Perusahaan dapat membeli kredit karbon dari proyek yang berhasil mengurangi emisi, seperti penanaman pohon ataupun energi terbarukan. Carbon trading bagi lingkungan di Indonesia. Yang pertama ada restorasi hutan dan mangrove. Pendapatan dari penjualan kredit karbon bisa dipakai untuk menanami kembali hutan, merawat mangrove, dan juga melindungi lahan gambut. Semua ekosistem ini adalah penyerapan karbon alami yang sangat besar. Yang kedua ada pengurangan emisi industri. Karena perusahaan ingin menjual kredit karbon, mereka pun akhirnya terdorong untuk menurunkan polusi. Dampaknya apa? Dampaknya emisi nasional pun akhirnya berkurang. Lalu kualitas udara pun akhirnya bisa meningkat. Keempat, perlindungan keanekaragaman hayati. Hutan yang dipertahankan karena punya nilai karbon tinggi juga menjadi habitat satwa langka, seperti orang hutan dan juga harimau Sumatera. Yang kelima, ada Indonesia berpeluang menjadi carbon powerhouse dunia. Dengan hutan tropis dan juga mangrove terbesar di dunia, Indonesia pun punya potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam pasar karbon global. Adapun contoh nyata dari carbon trading di Indonesia, yang pertama adalah IDX Carbon, Bursa Karbon Nasional. IDX Carbon ini resmi diluncurkan pada tanggal 26 September 2023 sebagai bursa karbon resmi di Indonesia. Melalui IDX Carbon ini memungkinkan kompensasi emisi dan perdagangan karbon secara resmi. Yang kedua adalah Kantingan Mentaya Project di Kalimantan Tengah. Proyek ini menghasilkan kredit karbon melalui pencegahan deforestasi dan degradasi lahan, sehingga perusahaan bisa membeli kredit sebagai kompensasi emisi mereka. Yang ketiga adalah Rimba Raya Biodiversity Reserve di Kalimantan. Rimba Raya adalah suatu proyek dengan luas 64.000 hektar yang menghasilkan kredit karbon melalui penyerapan atau penundaan emisi karbon. Proyek ini telah diakui sebagai bagian dari upaya global mitigasi iklim melalui konservasi hutan dan jual beli kredit karbon. Yang keempat adalah Sumatera Merang Peatland Project. Proyek ini adalah konservasi dan restorasi lahan gambut di area rawa gambut alami dengan tujuan menghindari emisi karbon besar akibat deforestasi dan degradasi lahan.